Waduh, waduh, jualannya mantap. Eja, melesok, melesok. Waduh. Oke guys. Ada. Duh, ini pagernya mepet banget ke jalan. Assalamualaikum. Rika Klamben. Acara Klamben. Teman-teman, kita mengunjungi salah satu rumah warga sambil silaturahmi, sambil kenalan juga. Tapi ya kalian udah banyak yang kenal sih mungkin kalau udah ngikuti lama. Karena ini adalah salah satu warga penerima tetap dalam program kita yang insya Allah rutinan ya. Assalamualaikum. Rika, kepriwe kabare? Ya Pak, wong kringing ki kayak gini ta. Esi pegak. Hah? Esi cokan pegak. Ya mending jarang kita. Oh, jalan obat terus. Iya. Obat terus. Iki wonten daging. Saking penonton nggih dimasak jenengan. Ngesuk badahan. Wis duwe daging apa urung? Ora tidur itu. Ora ya ora tidur. tuh. Nah ya. Malam ya ora tuku. Wedi ora tuku. Temenan yo ta. Ibu tuku langka. Langka. Iya. Kira mana le mari ndi? Lagi maring rata. Oh, lagi dolan. Dan Iya. Ngesuk mbok badane Rika. ya masuk. Iya, bareng yo. Bareng ya kalau Ngingu kucing. kucing gue. Kucing berapa isan? Oh iya, jadi ngingu kucing. Ini kucing. Iya. Ya wis lah tak parang mbok Rika lagi ngaso, kayong pegos lho te yo. Urung tong mbok obate? Nah, ya ngontongin dulu mah. Iya. Ya, tak parang ya. Iya. Ya. Mangga. Iya. Cuat. Oke, teman-teman. Kata wis kayaan. Iya. Anu biunge, beri kabare. Alhamdulillah. Jadi lho iki sekolah. Iya, Agustus baru mana-mana. Urung mana maning. Wis tayang apa? Ya, kan sekolah intinya anu mijet. Oh, mijet. Wis tayang mijet. Ya. Urung. Wis apa urung? Ya, dibilang urung ya. Wis lah ya, ngene-ngene ya tekan ana lah. Cakanan sing perintah pijet. Iya. Oh ya syukur lah. Ya kayak gue lah. Lagi bisa mijet kan. Anu. Mas, punten. Biyung iki. Adik. Ya jenengan rapopo, Mas? Ini bacon ora apa? Iya. Nih. Oke. Rika lagi sehat. Lagi sibuk, punten. Ki ngoten masak. Makasih. Syukur lah. Itu siapa? Punjane. Nggih. Di sebelah, Nak. Ya, kadang buri. Nang buri. Ngerti, anak sini. Mas. Mas, punten. Ya. Ngapunten iki nggak dimasak ya. Terima kasih banyak ya. Iya, sip. Amin. Tak langsung, Mas. Udah terus main dari jenengan. Iya, Miki ge. Kayaknya motor nuhun ya. Iya, pada baca. Yuk, Ad. Iya. Syuhad. Itu belakang ada satu. Oke. Kita ke belakang ya, guys. Di belakang banget ini. Ini rumah paling belakang, guys. Di sini rumah paling belakang. Wah, ini pakai keramik-keramiknya meledak semua ini.
Assalamualaikum. Permisi. Nggak apa-apa, diterima aja. Iya. Buat dimasak. Oh iya, Pak Karso kan? Iya. Iya. Saya si Bun. Oh iya. J, Mbak. Itu menantunya, guys. Kalau orang tuanya saya paham, tapi saya tidak mau lama-lama, masih banyak kerjaan, harus dibagi di antara tahu. Oke, dikit lagi guys, apa nih, foto loh saya suhu gitu, lemes guys, lemes panas, tapi di dalam sana semangat jiwa nih sing, ayo lemes guys. Bentar lagi ya toh. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan nanti ke titik ini. Kita ke depan sana sebentar. Ya Allah, kita keluar dulu dari titik ini. Ya Allah, panasnya terasa banget. Ya Allah, woi Kang, kemarin diri Kak. Punten nggih. Kok jangan. Nggih, nuwun. Ki pegayune nang omah. Mau kemari kaki ya. Ya. Orang ini kelapa sih Ki. Oh, lagi ngasok. Yuk. Yang kepengen silaturahmi lah, lebih batal ketemu. Oke guys. Punten. Daging. Jadi masak. Nggih. Punten. Nggih, tak langsung. Udah Mas. Ngene. Lek ngarit. Posisi uripe nandi? Oh, nang jadi sebab kidul. Oh, jadi sebab kidul. Oke, kesuwun nggih. Iya. Mas apa sih jenenge ya? Mas Genjor. Parto. Arane ta Warto. Iya. Kendangane Genjor. Genjor. Iya, nyong ngertine Genjor, teman. Ngomong Genjor mbok saru wong jenengan duwe jeneng. Mas Warto. Nggih, Mas. Wis soleh. Ya syukur. Leng apa Yong? Iya nggo akan buka Yong. Lagi sehat Mbok Rika? Punten, niki wonten daging saking penonton nggih dimasak. Nggih. Atur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Tak pareng nggih. Nggih. Kita belakang sana ada satu. Wah, jauh tapi. Bisa enggak apa-apa lah pas kita kasih. Itu di belakangnya ada. Kalau ini Pak RT. Ini rumah Pak RT-nya, teman-teman. Jualan apa ya dulu? Rangin. Jualan rangin. Ini sudah bisa renovasi rumah walaupun di belakang piara kambing juga, ngarit, dagang, itu gerobaknya tuh. Tapi sekarang udah nggak jualan, guys. Gerobaknya nganggur tuh. Sekarang jualan keliling. Assalamualaikum.
Pak mantan. Mantan siki ya. Bentar. Kayak dimasak nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Tak langsung. Terima kasih. Sih, wis ngaret ta burung? Todong nangka kok. Iya, suka lah. Iya sana. Panas-panas. Oke guys, aku agak lemas soalnya. Jadi nggak rame aku tuh lagi. Ya, dikit lagi guys. Jam piro lagi. Kontaknya lali kira dipateni. Lek nyala terus. Ini kalau saya kelamaan tekor nih. Lali Dewi itu. Tuh kan. Tuh. Aku tak langsung mundur ya guys. Insya Allah dereng sini kita. Nembe mangkat. Halo Mas Bro. Wis, ki arep mudik apa pimen? Arep mudik Rika, apa terus mudik? Piye kabare? Ora puasa yo. Iya. Puas. Apa ya? Temenan. Piye mana? Mana? Oh iya, waduh emosi. Terane ra puasa. Mana? Oke teman-teman, ini Pak Kadis yang dulu pernah kita ajak ngobrol. Jadi masih sehat ini. Habis dari mana ini? Dari itu rumahnya Tarso. Oh rumahnya Darso. Main-main. Jaluk THR. Minggir-minggir sini. Ora lah bareng apa? Tanggane bujunge Tarso. Oh. Begitu. Sampean datang mundi. Aku ngujak lagi mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku. Aku mikir maring Amerika. Ndi sih? Njujuki daging. Wis ketak sampai kena Terus ya? karo ya ayang bebek. Ya, terima kasih. Iya siap-siap. Kang ono. Iya, Kang. Terus bayar Petrah apa? Ya orang gitu ki anu. Jenenge wong tua ya gitu ki segawe. Oh, sebab ngesuar badan. Ya, syukur lah. Ya. Anu kakang Enyong kan orang nanayan. Kakangnya langka. Meninggal. Nak nyong orang paling anak kan nggak seorang aku ya kan. Iya. Iya kan. Iya, bagus. Bagus. Bagus banget Iya. menjalankan persaudaraan. Iya. Jeh. Begitu ya Pak Kadis. Ya. Wis nang omah kae dagingnya. Ya, terima kasih ya. Ya sama-sama. Mau dimasak. Kita coba masuk ke blok sini teman-teman. Ya. Ada ini blok sini. Ya Allah. Nih lagi pada aksesnya masih kayak gini. Tapi alhamdulillah sih warga di sini pada mikirin rumah lah. Ada bantuan, mereka berusaha juga gitu kan. 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah warga sini ada 4 rumah apa ya. Kita bawain nih sekalian. 1, 2, 3, 4 apa 5 ya? Kita bawain 5 deh. Ya teman-teman. Komplek di sini. Ini ada orangnya enggak ya? Kok sepi terus ini? Ini rumah udah dihuni apa belum nih? Enggak tahu, ini baru ini soalnya. Assalamualaikum. Mbak. Daging, saking penonton gak dimasak. Nggih. Nggih. Nah, ini ada rumah lagi tuh di belakang. Guys. Rumahnya kompleks kayak gini. Ini ada upaya lah pembangunan perbaikan. Kok 1 perasaan sudah nggak ada rumahnya.
Jadi dulu tuh di sini tuh ada rumah sepuh. Udah lama sih. Kadang aku tuh nyuruh anak-anak lo ke sini ya. Tapi ini satu rumah isinya itu 3 kakak. Banyak banget ini keluarganya. Assalamualaikum. Oh, paket. Paket. Mau nyuci piring. Iya, enggak apa-apa. Ini Mbak diterima ya. Iya, makasih banget ya, Mas. Ya, sama-sama. 3 keluarga kan? Iya. Iya, berarti pas 3 ya. Makasih ya, Mas. Yuk. Itu satu rumah isinya 3 kepala keluarga, guys. Lagi pada di rumah sih. Biasanya orang tuanya aja. Sebelah. Ayo rana bong. Oh. Iya, ora kebagian bahan. Dewi-dewi. Oh iya. Nggih, niki apunten. Nggih, sami-sami. Barang-barang. Oke, guys. Iki kayak minum es seger banget ya, guys. Tapi yo aja lah, dilongkas. Jalanannya horor, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nanti kau tahu. Aku pengen nyanyi terus, gitu mau enggak? Sebenarnya itu untuk melepas lelah, guys. Ya, panasnya ini. Dari bangun rumah apa ya? Modelnya apa ini? Embuh, gak roh. Siap. Aduh, generasi milenial ini, guys. Sepeda Honda. Assalamualaikum. Mbak, Bu. Punten, iki wonten daging. Nggih, dimasak. Mas. Lagi sehat tok jenengan. Alhamdulillah. Pira anake siki? Ya, siji. Sudah perawan. Terus yang lagi main 1. Loro. Telu lah. Oh, telu. Iki siji. Iki mbarep. Lanang. Oh, lanang. Aku kenal ora ya, ora kayaknya. Mas ora kenal. Siapa sih? Jeffrey. Oh. Ya kenal, iki adik Jepri. Kenalkan. Siapa jenengmu? Cindy. Hah? Cindy. Cindy. Kerja? Sekolah SMP. Oh, SMP negeri. MI. SMM Muhammadiyah. Oh iya. Oke. Siap. Amin. Sehat terus ya, Mbak. Perjuangannya masih berat, Les. Iya, nyekolah kayak anak. Amin. Luar biasa, teman-teman. Single parent, punya anak 3. Kakaknya kerja. Ini adiknya masih SMP. Rumahnya itu, guys. Mantap toh. Kalian yang hidupnya lebih baik, single parent, punya rumah, punya pekerjaan, wis. Ini tidak punya kerjaan, lah kerjane ngopo? Ya buruh. Ya kadang nyuci, kadang kerja neng sawah, neng ngopo. Tapi ya begitulah kehidupan. Ini ada orang enggak ya? Bismillah.
doa masuk rumah. Allahumma nah, as'aluka. Itu kalau masuk. Kalau kayak saya kan tamu. Assalamualaikum. Mbak. Sehat, Mas. Oh, kenal saya toh. Kenal banget. Anda kenal saya enggak. Namanya siapa ya? Juni. Oh, Yuni. Oh, berarti ini rumah Bapak. Kamu kan udah berkeluarga toh? Iya. Gue main. Oh, rumahnya ini. Lagi main di sini. Iya, lagi ngodong aku, Pak. Oh, kok bodonan sesuk ya. Oh ya, tak ambil lagi ini buat Bapak sama Ibu. Iya. Monggo Terima awakmu kita ambil ke. Oh, iki rumahnya. Iya. Saya kenal bapaknya. Itu buruh cangkul. Pernah kerja di saya, nyangkul di sawah. Tapi karena udah tua, jadi kadang suka sakit, nggak berangkat. Karena kerja nyangkulnya biasanya di kebun, pedok-pedok gitu loh guys. Kalau di sawah full kan kepanasan, itu melemah kondisinya. Itu kayak gitu. Ini Mbak Yun, panjenengan. Terima kasih ya, Mas. Ya, sehat selalu. Punya anak berapa? Mau 3. Wih, mantap. Semangat. Anaknya telu. Oke. Oke guys, aku jadi pengen ngobrol banyak gitu, tapi ya itu tadi energi nih gelis entek. Sip. Kita ke bawah ya. Jadi satu komplek ini kita rata aja di sini, Bos. Gak banyak kok. Susah tapi jalannya nih. Kali ini saya ajak teman-teman sambil bersilaturahmi, mengenal. Jadi intinya ya, jadi lebih bersyukur aja teman-teman penonton. Tapi bukan berarti merendahkan mereka, bukan ya. Apapun kondisinya kan mereka tetap menjalannya dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita, dan hidup harus terus berjalan toh. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3, 4. Halo, lagi telepon siapa? Ada nenek? Ya, berkebutuhan ya teman-teman. Namanya siapa? Your name? Bukitem. Kamu? Siapa? Reva. Bukitem itu nenekmu? Oh, mama. Mama apa nenek? Oh, mama. Oh, Bukitem punya anak lagi. Oh, apa diajarinya mama? Ada? Mama ada? Apa enggak ya? Sehat sih, cuma halo Bu, ngapunten. Sewu niki ngaturaken daging saking penonton kagem dimasak. Nggih, terima kasih. Napa niki putrine jenengan apa cucu? Putrane Tarto. Iya, iki panggilnya mama kali jenengan. Oh. Ya, berarti anu kali bayi. Oh, awit bayi kali jenengan. Cucu ini berarti ya. Kamu itu cucu, itu nenek ya. Apa namanya, Mas? Nggih. Amin, amin. Ngapunten, Bu. Tengandap niku wonten tiange mboten nggih? Pinten nggih tiang pinten nggih? Keluarga 4. Mek nginggil empun. Nyebut. 5. Oh ya, belakang. Ke belakang. Siapa namanya? Anin. Nenek Buyut. Buyut ya? Yo, sini. Ke tempatnya Buyut Reva ya namanya ya? Sama Buyut nenek sama nenek mama. Karena sejak bayi itu hidup sama neneknya. Nah, ini buyutnya ini.
Lagi sakit? Oh ndak. Niki onten daging. Saking penonton nggak dimasak jenengan. Nggih, makasih. Sehat. Semoga berkah Amin. Lagi sehat Rika. pangestune. Wis duwe daging apa urung? Ya urung. Ya duwe kiye. Ya sing nggih dimasak. Sing dimasak urung ana. Urung ana. Nggih ya niku nggih. Cekap lah nggih, selawuhan ngenjang nggih. Matur nuwun. Niki nggih sing tengah andap. Nggih. Sehat-sehat nggih. Nggih. Mbok badang esuk. Nggih. Barang-barang. Nggih, monggo ndereken tegak. Nggih, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Wow. Sudah adzan, guys. Aku pertahanan untuk bertahan ya, Bos. Jadi aku ngepak biak ora melayu-melayu entek tenaga nih, kesel. Ini. Oh. Oh, barang sekelas sama Fatih. Siap. Tapi lagi ngatet. Iya, bagi-bagi sini. Oh, titip ya. Titip pada yang lagi pergi. Terus 1, 2, 3 titip aja lah. Ngapunten ya. Ya. Dari Mas Sibun. Ibun. Dari penonton. Itu dari penonton. Oke teman-teman, ini saya alhamdulillah. Oh, Riva bantuin. Udah dibantuin. Itu di bawah sini adalah teman-teman. Nih, maaf ya teman-teman, aku dari pagi sampai jam ini tinggal 1 hari poso nih. Aduh, heman. Ini ada rumah di bawah sini. Nah itu aku turun naik lagi. Wah, kemang bos. Ini rumah udah kayak mau roboh. Dan ini tinggal sendirian. Seorang laki-laki dewean masak, cari beras, cari apa dewi, nggak ada istrinya di rumah ini, guys. Sayur wes besok lah tak nek panen lagi, tak baginin nih. Ini rumahnya. Jan, bekayo. Aku lawas banget ki, ora dolan ngene. Priwe? Kang. Alhamdulillah. ya nyop paringi daging. Iya. Yo duwe kan duwe jere Tommy pesen juara. Jerinyo kan ngana. Udah berat sini kan sini. Menio sok ngana. Kang. Kane ngapa? Sehat. Iya. Syukur. Priwe? Jere ora wong loro toke yo padha isin yo. Sing akeh pada laren gedhu yo sing maju cara. Cuma wingi. Ngene kakange. Aku sih dah hilang. Ya kesuwen ya. Iya, pada. Iya. Nyembelih wedhus. Nyembelih wedhus. Wedhus sapi. Alhamdulillah ki mbene putunge. Iya. Sehat Mbak Yati. Alhamdulillah ki. Kakaknya rung Bali apa? Nang omah. Oh iya, lagi ngaso. Tak parang ya, Mbak? Iya. Dewek ya, karo pengen silaturahmi lah. Iya, rada Iya. Tekan ada nu Jan obat mabit sih kesampak hati. Ora mesti. Wis ora neng nyong kae iki. Siki. Oh iya ketok ganu. Wis lawas banget. Dasare mandek. Wis suwe. Bareng ya. Oke, Reva. Dadah. Iya. Berat ini. Bareng yong. Moga-moga.
Oke teman-teman, ini jalannya, dan ini agak terisolir, agak ya, tapi enggak juga sih, cuman ini terpisah dari kelompok masyarakat yang lain. Tapi ini satu keluarga, kalau dihubungkan itu saudara semua di sini. Jadi kan ada orang punya anak di sebelahnya terus kayak gitu bos. Ini di wilayah ini ada jalannya. Ini akses penghubungnya ini nanjak banget. Kalau dulu jalan tanah bos, kalau ke sini. Terus ada mbah-mbah yang dulu sering kita kunjungi sudah meninggal, yang sebatang kara itu sudah meninggal teman-teman. Jadi sudah tidak, rumahnya juga sudah dibongkar. Nah gitu. Oke guys, ini putaran-putaran ini luar biasa. Nah kita kan karena konsepnya ini di target ya, soalnya kita nggak dalam jumlah besar untuk sambut Idul Fitri tahun ini, jadi kita berikan kepada titik-titik yang memang layak gitu teman-teman. Nah dari saya mungkin sampai di titik ini dulu teman-teman. Untuk selebihnya, kalau saya semua yang membagikan tentu sangat ya, bukan saya keberatan ya teman-teman, tapi pasti sangat lelah sekali. Total ada sekian ratus box. Nah ini kita kasih gambaran aja sama teman-teman, begini proses kami membagikannya. Nah kami membagi tugas dengan rekan-rekan yang lain, akan tetapi rekan-rekan yang lain tidak disertai dengan kamera. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi ketika kita membagikan dengan skala khusus ya, tidak merata begitu dalam arti kita, kalau bawa kamera saya yang bawa ini akan berbeda. Dalam arti berbeda gini, orang tahu Sibun, orang ngerti Sibun dan paham bagaimana Sibun kan bawa kamera gitu. Tapi ketika orang lain misalnya, walaupun itu anak buah saya, karyawan saya, kadang-kadang itu akan muncul ada beberapa provokasi atau ada celetukan-celetukan yang kadang menyulut ya, menyulut situasi dan keadaannya. Jadi begini, kita itu mau berbagi, yes, berbagilah. Saya bisa berbagi seperti ini, itu kan tidak semata-mata karena saya kan. Sebagian besar ini adalah dari teman-teman penonton, ya kan. Nah karena penonton itu ikut melihat dari video, maka video ini tidak bertujuan untuk apa ya, mengeksploitasi kemiskinan atau menjadikan orang miskin itu sebagai media konten, bukan itu. Tapi tujuan kami adalah di sini untuk memperlihatkan realitas ya. Terus di situ juga saya menyampaikan tentang amanahnya ini loh. Contoh-contoh penerimanya seperti ini, bagaimana kami bekerja. Kan harus ada gambar, bos. Minimal seperti itu. Karena kami dapat dukungan, dapat support dari konten, ya kami menghadirkan konten. Ya. Nah, dari saya pribadi, kalau konten saya ini mungkin bahasanya, wah Sibun diuntungkan dari bikin video orang miskin, bikin video orang susah. Sibun dapat uang dari YouTube. Saya sejak ada program ini, yaitu tahun 2019 starting up, bikin konten berbagi, seluruh pendapatan video di channel berbagi itu saya pergunakan untuk dibagi lagi. Saya tidak mengambilnya, ya, serupiah pun saya tidak mengambilnya. Karena tujuan kami bukan untuk mencari uang dari konten ini, konten kepedulian, konten berbagi itu. Saya tujuannya nggak nyari uang. Tapi jika itu kok jadi uang karena saya di YouTube, maka uang itu saya gunakan lagi untuk berbagi. Saya bagikan untuk kemanfaatan dan lain sebagainya, guys. Bukan saya ambil untuk memperkaya diri saya, itu tidak sama sekali. Namun perjalanan kami di dunia berbagi,
di mana kita ada kanal YouTube, di sosial media itu udah banyak mengalami beragam kontroversi teman-teman, ya kan. Ada yang menyerang, ada yang pro, ada yang kontra. Sebenarnya ada yang lu kayak gini kok di videoin, orang susah dikontenin, kamu dapat untung. Nah, ini saya jawab di sini. Saya diberi nikmat karunia dan rezeki berupa kesempatan untuk bisa mengenal Anda semua, mengenal para penonton semuanya. Saya ingin tidak hanya saya yang menikmati dari silaturahmi, dari perkenalan ini. Kemudian kita itu hidup itu mutualis simbiosis, saling mengisi, saling memberi, dan lain sebagainya. Balik Rika. Sing ndi? Terus jujukna daging wedhus ngene Rika. Wis tampane niki. Sun. Ya. Sehat-sehat ya. Nah, aduh sampai di mana tadi saya ngomong. Ini saya bicarakan lagi teman-teman, karena mungkin ini akan tetap ada pihak-pihak yang mendiskriminasi dari konten-konten saya. Wah, si Bun mengambil keuntungan, memanfaatkan orang miskin, dijadiin konten, dia dapat AdSense gitu. Ya, karena saya di YouTube saya terkoneksi dengan AdSense. Itu ada pendapatan, ada. Tapi 100% pendapatan dari channel ataupun konten yang berbagi. Saya mengesut orang yang susah, ngesut orang yang dengan kondisi ekonomi di bawah standar atau bahasanya miskin. Jika itu ada uangnya, jika itu ada hasilnya, 100% uang itu akan dipergunakan untuk berbagi lagi. Itu kayak gitu. Itu komit saya dari tahun 2019 awal starting ide ini dibuat. Kenapa? Karena saya tujuannya bukan untuk mencari uang dari konten ini, tetapi konten ini bertujuan untuk menginformasikan, ya, membangun nilai-nilai kehidupan. Dalam arti apa nilai kehidupannya? Nilai kehidupannya begini. Misalkan saya sendiri, kenapa kok ini jadi nilai kehidupan? Karena saya sendiri belajar dari sini guys. Saya melihat mereka, saya ketika sedang emosi itu jadi reda. Emosi kepada apa? Emosi pada kehidupan, pada kenyataan. Apakah orang yang sudah punya uang, orang yang sudah punya bisnis, orang yang sudah punya usaha tidak mengalami masalah dalam kehidupannya? Tetap bos. Apakah tidak ada tekanan emosional dalam dirinya? Tetap bos. Ya, jadi hidup itu ada masalah, tidak ada masalah, ada kerumitan, ada tekanan mental, ada kesedihan, ada kemarahan. Itu terjadi bukan hanya karena nggak punya duit, bukan hanya karena miskin, enggak. Orang kaya ya sama bos. Orang kaya ya sedih, orang kaya ya marah, orang kaya ya kecewa, orang kaya ya terluka juga. Jadi sebenarnya hidup itu sama saja bos. Si kaya dan si miskin secara realitas kehidupan sama, mengalami hal yang sama, mengalami susah, mengalami luka, mengalami penderitaan, mengalami kepedihan, kesedihan. Iya kan? Sama kan? Sama. Tapi yang menjadi berbeda di sini adalah kondisi. Si miskin sedih karena tidak punya beras. Si kaya sedih karena nggak mencapai target proyek. Kan begitu. Si miskin mengalami musibah, si kaya juga mengalami musibah toh. Orang miskin bisa marah, orang kaya juga sama. Orang kaya bisa kecewa, orang miskin juga bisa. Jadi sama. Yang menjadi berbeda adalah kondisi ekonomi. Itu aja. Kan gitu. Akan menjadi nilai-nilai yang berbeda. Saya rasa kalian paham dah dengan apa yang saya sampaikan, kalian mengerti dengan apa maksud saya. Jadi kalau ada yang berpikir orang kaya itu nggak pernah susah, orang kaya itu nggak pernah sedih, orang kaya itu nggak pernah kecewa, orang kaya itu nggak pernah terluka, kata siapa? Berarti kamu masih cetek, sangat pendek sumbunya kalau berpikir seperti itu. Jadi sama bos. Oke, nah dari adanya gambaran tadi pasti akan muncullah beberapa hal.
Ya, semua diukur pakai duit. Wah, si pun untung dapat konten, untung dapat AdSense, dapat uang. Kan begitu berpikirnya. Nah, atas dasar itulah teman-teman, saya diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah, punya usaha, bikin konten YouTube, diterima jadi partner, saya dapat uang, yes, saya dapat uang. Nah, tapi ingat ya, saya nggak cuma bikin konten kayak gini doang gitu loh. Saya punya beberapa konten beragam, bervariasi, macam-macam di sana. Jadi kalau ada yang berpikir saya nyari duit dengan ngontenin orang miskin, saya nyari duit dari ngontenin orang susah, ya saya bisa bilang Anda salah. Gitu. Karena konten ini bukan konten utama, bos. Konten ini saya ingin berbagi, menunjukkan kepada kalian, memberikan gambaran secara realitas bahwa hidupmu itu sudah harusnya sangat layak bersyukur. Hidupmu lebih baik. Begitu loh, bos. Karena saya sendiri belajar dari mereka. Ketika saya sedih, ketika saya susah, ketika saya gagal, ketika saya tidak berhasil, ketika saya kecewa, intinya ada beban dalam diri saya. Ya, saya melihat saudara-saudara kita yang bagaimana mereka tiap hari makan dari hari ke hari. Mau makan dadak kerja, mau makan dadak nyari, bos. Ya, mereka bertahan. Mereka menjalani kehidupan ini. Ketika saya merasa down, mosok saya kalah mentalnya, gitu kan. Tidak bersyukur sekali aku ini. Sehingga tidak terlalu lama, bos, kita tenggelam dalam kekecewaan atau ngedon, gitu. Terus di lain sisi, namanya hidup itu kan selalu kurang, dan kurang. Kayak nggak pernah ada cukupnya. Dengan melihat ini kan, subhanallah, ya. Ketika rasa kurang ini sudah menjadi ketamakan, rasa kurang ini sudah menjadi kekufuran, mereka menjadi pengingat, menjadi penasehat. Betapa tamaknya diriku ketika mengalami kegagalan, mengalami ketidakberhasilan dalam usaha, dalam bisnis, kemudian merasa kecewa dengan keadilan Tuhan, merasa kecewa dengan bagaimana ini saya sudah berusaha kok gagal. Bukankah semua orang kaya itu pernah gagal kan, guys? Bayangkan, ada berapa juta waktu mereka gagal, ada berapa ratus waktu mereka tidak berhasil, atau tidak tercapainya harapan. Kok saya memulai usaha, saya menjalin hubungan, saya menjalani sebuah upaya, kemudian tidak berhasil, terus saya kecewa, kemudian setan datang bilang Tuhan tidak adil, terus bisa diterima karena memang nyatanya saya gagal misal. Nah, disitulah saya ingat saudara-saudara kita, mereka setiap hari gagal, mereka setiap hari kecewa, mereka setiap hari itu tidak pas. Ya enggak? Kok bisa gitu? Ya, mau beli makan tak ada uang. Misal, nyari kerjaan susah, giliran ada kerjaan berat, upah enggak seberapa. Adil enggak? Kalau dipikir kayak gitu, pasti mereka kecewa dong. Kalau bandingin dengan kalian. Jadi kalau kalian kecewa terus tenggelam dalam kekecewaan, ya semoga dengan melihat saudara-saudara kita yang penuh semangat, penuh energi untuk tetap hidup, bahkan setiap menit, setiap langkah mereka itu bisa dikatakan lahirnya cuma kecewa. Ya gimana nggak kecewa, bos? Mereka kerja jadi buruh, capeknya luar biasa, dapat upahnya berapa? Kalau Anda jadi mereka, pasti Anda kecewa kan? Nah, tapi apa mereka kecewa? Enggak. Ya mungkin kecewa, tapi mereka tidak akan larut dalam kekecewaan. Toh ini hidup harus dijalani, kan gitu, bos. Bukannya malah mager, berkeluh kesah, jadi malas, jadi nggak ngapa-ngapain. Alasannya apa? Mereka nggak bisa berhenti, karena apa? Mereka harus makan. Kalau mereka berhenti, mereka nggak makan. Nah, kalau kita, Anda berhenti, masih bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan saya itu seperti itu, bos. Jadi
ada banyaknya pandangan miring tentang fenomena konten kayak gini, saya akhirnya memutuskan diri. Daripada saya bikin konten prank nggak ada gunanya, yang justru nyusahin orang banyak, daripada saya bikin konten yang isinya cuma gimmick-gimmick nggak penting, pamer kekayaan, pamer kenikmatan dan lain sebagainya. So saya juga bukan orang yang kayak gitu, nggak bisa. Aku mau mamerin apa juga kan gitu. Ya mending kayak gini, ini lebih bermanfaat loh menurut saya. Jadi buat teman-teman yang suka kritikin konten-konten kayak gini, dibilang mengambil keuntungan, memanfaatkan orang susah kalau dibikin konten dan sebagainya, tergantung bagaimana niat dan konsepnya. Kalau saya berprinsip seperti ini, lebih baik saya bikin konten kayak gini, ada orang yang menerima manfaat, ada orang yang terbantu, ada orang yang tertolong, ada orang yang dapat makan. Itu jelas. Dan gitu toh. Kemudian saya nggak ngerugiin siapa-siapa. Yang kedua, daripada saya bikin konten maksiat, saya bikin konten susu mendul-mendul, bokong menyol-menyol, hanya bikin syahwat, mengundang dosa, lebih bagus mana bos? Mbak balik. Nah gitu guys. Karena apa? Kalau kita mau nurutin orang banyak, itu nggak ada benernya bos, ya kan? Gila nggak ada konten berbagi katanya. Mana buktinya kamu berbagi? Mana buktinya kamu peduli? Nah, ada bukti nih videonya. Orang miskin dikontenin, orang susah dikontenin. Kejam banget kamu itu. Nah, terus kudu piye? Ya, itulah makanya bos. Saya harus punya keputusan batin agar tentram, damai, dan menjalani ini dengan sukacita. Yaitu tadi, semua yang positif saya jelaskan tadi. Nawaitunya untuk jadi pembelajaran, untuk menjadi pengalaman, menjadi nilai-nilai tersendiri buat kita semua. Harapannya membuat kita itu makin bersyukur, makin peduli, makin bersemangat golek rezeki. Wah, kenapa? Ada banyak saudara kita yang membutuhkan kita. Gitu loh bos. Nah harapannya energi itu muncul dalam diri kalian, bahwa kalian itu berguna, kalian itu bermanfaat, sehingga akan melahirkan rasa positif dalam diri. Jiwa ragamu yang dihargai oleh dirimu akan melahirkan kekuatan positif, mendorong Anda lebih powerful untuk mencari rahmat dan karunia Gusti Allah. Itu tujuannya. Kan gitu bos. Karena banyak orang yang frustasi tenggelam dalam perasaan tidak berharga, tidak berguna. Sudah lemas, kerja males, kerja keras ragelem, karpe pena, namponi dit. Itu seperti itu. Oke, dan kami membagikannya pun tidak memiliki jadwal spesifikasi, karena nanti jadi ketergantungan. Kita nggak mau juga mereka udah susah, udah miskin, mentalnya gantung, mentalnya pengemis, nggak bagus. Jadi kita memberinya pun standar kelayakan apa yang mereka makan, intinya gitu. Kalau diberi berlebihan nanti jadi candu, jadi ketunggon, jadi tuman, kayak gitu loh bos. Pengalaman membuktikan, saya berjalan itu kayak gitu. Jadi lebih baik ngasih, membagi itu yang dimakan sekali makan habis, udah. Tapi kalau nyampe nyetok, ya lihat aja fakta dan realitanya di lapangan bos. Ya, dikasih beras 10 kilo dijual lagi, bukannya disimpan buat stok, tapi dijual ke warung. Ya karena mereka semua butuh duitnya itu gitu loh bos. Paham ya? Lebih baik kita capek nggak apa-apa, setiap minggu dikasih orang apa-apa, tapi sekali makan. Jadi besok mereka harus berusaha. Kasih sekarang, makan habis. Selanjutnya mereka harus berjuang dan berusaha. Kalau di stok, dikasih stok buat sebulan, nanti ketergantungan.
Rika mari ndi. Terus ngono Lebak. Oke, mumpung Rika liwat. Nyawana daging. Nggo Rika karo Mas Kirto ya. Daging wedhus. Panggling. Sehat, Mbak. Ya wong anu helman sih ora genah. Oh, dadine masane panggling. Iya. Marah saiki. Ya syukurlah. Iya, pada-pada. Iya, ngesuk nggo sandingan lah. Ora kupat bloko. Iya, nggo kowe kecapi. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya, gile ngaso diet kayak yang lemes pisan. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Dan ya, barangkali kayak gitu. Kalau kita mau dengerin orang yang beragam komentar, sudut pandang itu akan sangat banyak lah. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang memiliki keteguhan batin. Kalau masalah konten, saya sudah kokoh. Dalam arti kokoh gini. Kalau ada yang bla 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 bla, ya udah. Kalau ini kamu hanya berpikir ini cuma konten, oke. Lebih baik konten begini atau lebih baik konten joget-joget mamerin aurat. Udah, lebih bagus mana gitu loh, Bos. Nilai-nilainya. Ya terserah kalian, kalau menurut kalian lebih bagus konten cewek susunya gede, bokongnya montok, mendul-mendul joget-joget ngono kuwi. Ya karepmu. Aneh gitu. Tapi saya punya prinsip sendiri, saya punya prinsip sendiri. Daripada bikin konten maksiat, ya lebih baik konten kayak gini. Kenapa? Ada manfaat. Menurut saya ada manfaatnya. Ada yang menerima, ada yang mendapatkan, ada yang senang, ada yang gembira. Bahkan ada yang belum pernah makan jadi makan. Dah kayak gitu. Kalau ya konten susu mentol-mentol, bokong benjul-benjul itu ada manfaatnya, ada. Manfaatnya apa? Maksiat. Ya, membuat kamu sange, membuat kamu itu terdorong untuk melakukan maksiat. Ya wis sederhana itu saja. Karena apa? Kalau ngomong ibadah, ngomongin kayak gini ya konteksnya ibadah. Konteksnya sosial, kemanusiaan. Kan gitu tuh, Bos. Itu kalau ada yang tetap kekeh, wah ini konten doang ini, cari keuntungan, ya karepmu. Aku udah jelasin. Saya sudah melaksanakan tugas saya sudah jelasin. Ya, simpel seperti itu. Ya. Dan untuk semua box itu nanti akan didistribusikan, tetapi sekali lagi bawa kamera itu nggak gampang, Bos. Ketika ada orang bawa kamera, anak buah saya nggak kenal misalnya, kemudian ada provokasi. Nung ini live video ada di kampung, ada provokasi, ada. Nanti akan jadi keruh tuh suasana. Tapi ketika saya lain, maaf ya, bukannya sok-sokan gitu. Ketika saya yang datang bawa kamera, sopo sing anu Mas Bun, wis kicep. Sang provokator akan diem. Karena Pak, saya membuktikan waktu saya tugas anak-anak, aku capek banget. Kepenginnya di videoin semuanya gitu kan. Bawa kamera deh, ribut. Ada provokasi, guys. Sampai mau adu mekanik waktu itu. Kan lagi bagi, anak buah saya bagi ke satu wilayah gitu kan. Yang khusus. Memang ini untuk kalangan khusus. Ada provokasi dari salah satu. Dia sebenarnya orang kaya, Bos. Dia sebenarnya orang kaya. Rumahnya bagus, ada mobil mewah. Saya tahu dia itu punya pendapatan gede gitu. Jadi nggak dikasih, ya kan? Nggak dikasih nih. Karena Pak, kita mau ngasih takut menyinggung, kan gitu, Bos. Ya kan, takut menyinggung. Jadi ya kan nggak gitu kan. Jauh lah sebenarnya posisinya. Cuman waktu itu pas melintas gini ke komplek, misalnya ini saya contoh aja ya. Ini kita mau ke satu wilayah, ini di bawah sana kan kompleks warga di sana. Kita memang tujuannya ya untuk mereka yang dengan kondisi satu blok itu rata lah gitu.
Nah sementara ini contohnya, ini kan si kaya gitu kan, rumah ada, mobil ada, motor ada, saya tahu pekerjaannya apa, usahanya di mana gitu kan. Jadi blok sini nggak dibagi gitu kan. Nah kita ke sana bos, ini contoh, bukan di sini kasusnya, kita ke sana, orangnya pada nggak di rumah, ya sebagian gitu kan. Tapi nah rencana kita mau balik lagi nanti gitu kan, kepengen ada silaturahminya. Ternyata di sini papasan, kayak gini kasusnya nih. Tapi bukan di sini, papasan. Mereka baru pada pulang, habis dari buruh, ya sampai sore baru pulang. Otomatis kita berhenti, aku tadi ke rumah bu, nggak ada. Kamera kan dibawa, bagilah di sini. Nah ternyata si kaya itu keluar guys. Langsung sopo gitu loh bos, sama anak buah saya waktu itu. Siapa? Apip langsung ditunjuk, iki sopo, siapa yang perintah ngerekam, sopo yang perintah videoin. Tuh, wah macam-macam ngomongnya itu, macam-macam, mana bilang ini bilang itu loh. Nah Apip tahu diri, tahu posisi, tidak mau bikin keributan, diem aja. Terus bagi tinggal pergi. Ini terjadi. Setelah itu terjadi gejolak di kompleks itu guys. Memprovokasi dengan menceritakan begini-begini, si pun dapat jutaan rupiah itu dari nyotingi orang susah. Kalian cuma dikasih daging, iku gesak imprit. Si pun bikin konten kalian dapatnya ratusan juta, kalian cuma dikasih kangkung, kacang kayak gitu. Nah, akhirnya terjadi gejolak di situ teman-teman. Ya, akhirnya orang yang sudah susah, ya tadi itu merasa dimanfaatkan, merasa dipermainkan oleh saya. Ketika saya datang ke situ, mereka menolak guys, mereka menolak. Gitu. Ada apa ini? Karena gitu. Lalu laporan lah kita, mereka menolak. Oh ya sudah, nggak usah dikasih. Kita nggak mau ribet bos. Waktu itu kita ya sudahlah, kalau orangnya nolak ya nggak usah. Udah wilayah itu nggak usah dikasih. Iya toh. Dan saya juga nggak usah repot-repot jelasin kan. Udah, lokasi itu kita blacklist dari data pembagian apapun lah, baik kita itu kambing, ikan, ya kan, sembako, ya toh, makanan, sayuran, apapun kita blok. Berjalan selama berapa lah. Ternyata apa? Kasihan yang miskin bos. Kasihan yang miskin, kasihan yang perlu, kasihan yang butuh. Hanya demi apa? Demi si kaya yang udah hidup enak. Dia ngasih juga enggak, dia memberi juga enggak ke tetangganya. Lalu ketika ada orang lain yang memberi, dia provokasi. Dengan alasan itu. Alasannya logis-logis. Karena nggak tahu bagaimana kita punya konsep. Sampai pada akhirnya datanglah satu perwakilan dari kelompok yang tidak mampu ini ke rumah kita. Kok kita nggak ini lagi, kenapa? Duh, saya sih tetap jalan pak. Kita rutin. Kalau wilayah Anda kita jatah dalam rotasi berapa. Kan kita nggak mungkin bagi semuanya. Rolling. Jadi wilayah Anda jadwal per berapa minggu sekali. Sesuai dengan rollingannya, nanti balik lagi ke jenengan. Kita nggak bagi tiap hari kok, saya bilang. Nah, tapi ini udah lama kayaknya nggak pernah ke sana. Iya memang, karena ada gini kan, gini nih. Katanya jenengan pada mau ikut si kaya di daerah jenengan, kompak, jangan mau menerima bantuan dari si bun karena hanya dimanfaatin, hanya diambil untungnya. Karena saya dapat video ratusan juta dari ngontenin jenengan pada. Ini alasannya.
aneh gitu. Nah di sini kan membuat situasi jadi buruk, bos. Saya ngonten ini dapat berapa duit, saya bisa tunjukin nih. Konten kayak gini itu nggak ada iklan masuk, konten kayak gini itu bahkan produk itu nggak mau ngiklan. Kenapa? Nggak mutu. Terus saya di YouTube dapat uang, itu kan kontennya nggak cuma nyontingi orang susah, bos. Saya ada tutorial, ada nyari hantu, ada motovlog, ada jalan-jalan, macam-macam. Yang tiap hari itu produksi, itu yang menghasilkan. Karena Pak tiap hari produksi. Lah saya ngonten begini, itu minggu pisan. Itu pun kalau ada uangnya, saya komit, tak bagikan. Iya toh. Lah kok kompakan, nolak pemberian dari saya. Loh ya sudah, wong itu juga bukan dari saya kok, dari penonton. Saya itu cuma kurir, saya itu cuma pengantar amanah gitu loh. Ya, kalau kalian sepakat enggak mau ya enggak apa-apa. Orang yang mau aja banyak. Yang datang ke tempat kita minta di desanya untuk didatangi. Kalau ada bantuan dikasih, itu banyak. Tapi kami kan tetap nyawa itu kita positif, nyawa itu kita baik. Kalau jenengan tidak sampai nolak ya kita kasih. Lah ditolak gimana, bos? Saya kan kurir, saya itu pengantar amanah. Itu kayak gitu. Sampai pada akhirnya mereka minta maaf. Ya kan, minta maaf sama kita. Bukan untuk biar dikasih lagi, bukan. Tapi minta maaf atas kesalahpahaman. Jadi kami kesini bukan untuk ben dikasih lagi, tapi moralitas lah. Terjadi kesalahpahaman, kami suudon kepada jenengan, kami keliru sama jenengan, itu kayak gitu. Ya memang karena di sini banyak orang yang nggak mampu, kok nggak dikasih, sementara sebelah RT-nya dikasih, kan terjadi masalah gitu. Perwakilannya bilang kayak gitu. Ya kalau misal tempat kami nggak dikasih, sebelahnya nggak dikasih, nggak apa-apa. Loh ini sebelah dikasih kok sih kita enggak. Nah terus saya jelasin, Pak, kami membagi itu berdasarkan kewilayahan. Misal kalau blok jenengan itu RT 1 sekian sekian sekian, itu jadi satu. Bareng dibagi semua itu. Bagi yang mampu dan yang tidak mampu, ada pembedaan. Orang mampu nggak kita kasih, nggak selalu kita kasih. Tapi kalau lagi ada, misalnya gini, kita berbagi di sini. Nah ini ada rumah si kaya, orangnya keluar, kok mau? Ya kita kasih. Tapi kalau kita sengaja nih datang ke si kaya, nih ada sedekah dari penonton, kan kami khawatir itu menyinggungi gitu loh. Jadi kita udah main seperti ini lama, udah ngerti gitu. Kon kita sengaja datang ketok-ketok rumah si kaya, kan kita nggak tahu tersinggung nggak ya gitu. Jelasnya kayak gitulah. Itu sampean pada diprovokasi, percaya wae, kompakan. Loh aku udah nyoba loh waktu itu ke sana, nggak ada yang mau keluar satu, ya toh. Saya sampai malu loh, mau ngasih sampai malu loh di blok jenengan, kan kayak gitu. Sampai dipanggil-panggil, Bu, ini Bu ada paket makanan atau paket apa? Nggak mau dia, nggak mau. Pintu ditutup jebret. Kami terluka juga, kayak gitu loh. Jadi kalau ada info apa ya dicari kebenarannya dulu, jangan main telan aja gitu saya bilang. Jadi ya sudah, mereka minta maaf, tapi perwakilannya kan orang yang agak berpendidikan ya bos. Jadi meminta maaf bukan karena untuk dikasih lagi, tapi kami meminta maaf untuk memperbaiki kesalahpahaman dan suudon. Dan saya sendiri bilang,
orang berbagi itu dari hati. Hati yang terluka itu sulit diobati. Kalau saya memaksa diri, itu ranahnya pribadi, bukan lillahi. Paham? Ya. Jadi wilayah itu saya masih belum bisa. Hatinya los. Jadi ya mohon maaf, masih tidak bisa. Karena Anda yang kesini kan wakil. Wakil itu tidak menjamin bahwa semua di sana itu sepaham dan satu suara. Bisa jadi karena Anda melihat situasi dan keadaan terjadi gejolak, Anda ke sini. Kan belum tentu batin mereka itu sepaham enggak sama jenengan. Kalau secara instruksional dalam bahasa kan namanya wakil, berarti mewakili. Enggak bisa, Bos. Saya butuh jawaban personal dari antar individu. Nyadar enggak sih kalau mereka salah? Nyadar enggak sih gitu. Lah sekalipun nyadar mengakui salah, hati yang terluka itu sulit diobati. Saya ibadah ngolet lillahi, tapi ketika ke tempat wilayah jenengan, saya terluka hati, terkorek lagi. Saya takut saya sia-sia karena batin yang luka akan menghilangkan rasa ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun ini bukan punya saya kurir. Saya takut ini nggak jadi baik bagi para orang yang berbagi. Saya loh yang nanggung, karena saya yang menjalankan, saya yang mengantarkan. Inilah hukum jiwa, hukum batin. Pelajarannya adalah kalau kita ada masalah, itu lebih jaga batin, jaga hati, jaga rasa. Karena Pak melukai hati itu sulit diobati. Ya, melukai sistem bisa dibayar, diganti, difidyah, ya kan? Tapi melukai hati itu sulit, Pak, memperbaikinya. Itu saya kasih omongan kayak gitu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya tujuannya untuk membuat mereka next lain kali kalau ada info, isu, itu dicerna dulu. Jangan langsung jadi sombong. Ya, jangan langsung jadi sombong. Kok sombong? Lah, bagaimana tidak, Bos? Satu, saya datang bawa mau berbagi, ditolak. Sampai saya manggil-manggil loh. Pak, Bu, ini ketok-ketok assalamualaikum, nggak buka pintu. Langsung bilang, ora, wong liya bae, sing susah. Demi Allah, demi Rasulullah, aku mendapati hal kayak gitu, Bos. Padahal dia susah. Loh, bagaimana aku ndak sakit, Pak? Kebayang ndak gini? Waktu itu ya, saya blok tempat ini gini, ketok-ketok. Saya datang, biasanya mereka pada keluar. Pak Bun, bagi apa ini? Oh, alhamdulillah seneng. Sebelumnya kayak gitu. Ya ada kamera. Ada kamera kok. Oke, mereka menerima. Bilang terima kasih matur nuwun, terima kasih matur nuwun. Kan saya seneng juga. Wong saya kurir kan gitu. Saya seneng. Amanah disampaikan, yang menerima bahagia gitu kan. Tidak ada masalah, Bos. Begitu diprovokasi si kaya, dikasih input, wah si Bun itu nyoting jenengan, dia dapat ratusan juta loh. Itu berkatain jenengan di shooting jadi si Bun suke. Loh, sampean cuma dikasih kangkung, dikasih lele, dikasih daging. Daging kayak saibrit, ora daging sak sapine. Wong si Bun nyoting jenengan entuke 100 juta. Itu loh. Provokasinya begitu. Itu jenengan harusnya dikasih 2 ekor sapi. Harga 20 jutaan. Loh, orang miskin, Bos. Orang susah. Dikompori duit banyak kayak gitu. Apa ya ora panas? Ya mereka panas, tetapi yang saya sayangkan adalah kayak gitu. Di mana sikap baik mereka pada waktu sebelumnya? Di mana terima kasih sikap ramah mereka sebelumnya? Langsung berubah total loh, Bos, sama saya. Saya datang lagi duduk di depan rumah, bubar, Bos, masuk rumah semua.
Masya Allah, ada apa ini? Saya belum tahu waktu itu kan. Mungkin mereka malu karena pakai daster, pakai pakaian yang ini. Jadi mereka mau masuk ambil kerudung kan gitu toh. Alah ternyata nggak keluar lagi bos. Akhirnya saya pun berinisiatif nih ngetok pintu rumah mereka. Dok dok dok. Assalamualaikum. Ya, arep bagi-bagi di shooting ya. Ora usah nek di shooting itah. Subhanallah bos. Bahasanya apa? Dia tidak mau buka pintu, jawab salam juga enggak. Jawabannya apa? Kalau mau bagi di shooting tidak mau. Gitu. Ya sudah. Wong nyong kurir kok. Saya kan nganter video untuk menyampaikan kepada pemberi. Ya sudah. Orang gelem ya wis. Aku kan manusia juga bos. Luka hati ada dong. Akhirnya apa? Wis miskin, susah pisan, sombong. Kenapa? Dari sebelumnya ya di syuting ora masalah. Malah cengenges di depan kamera santai-santai aja. Malah sadar kamera, goleki kamera gitu kan. Giliran diprovokasi kayak gitu langsung jual mahal. Ya gimana aku ndak emosi bos. Iya toh. Aku nganter menyampaikan itu juga perjuangan kok. Ya toh, ya tenaga, ya pikiran, ya waktu. Narik teman-teman penonton biar mau berpartisipasi, ikut berbagi juga perjuangan kok. Yuk nawar, ya lobi-lobi, yang ngajaki. Mereka jadi dapat rezeki ya berkat upaya dan usaha kok. Ora kurgari turu, ora sekedar tidur terus tiba-tiba ada orang titip uang suruh dibagikan. Kan ada proses, ada upaya. Kok aku direndahkan, diremehin kayak gitu, difitnah kok ditelen. Kepiye bos, aku ya manusia, aku punya rasa juga toh kan gitu lah. Pada akhirnya sulit lah untuk mengobati. Jadi kalian paham, saya juga tidak mau terus menerus melukai hati saya dengan mengingat kejadian itu dalam situasi yang tertentu. Jadi aku ya wis diblok. Giliran diblok terjadi gejolak di sana. Waduh, ikin disi Mas Bun kesini bagi lauk, bagi ikan, bagi daging saiki ora. Terus kiki dhewe ki entuke opo yo nan. Sementara tonggone sing sugih ameh lebaran ora tau ngekeki opo-opo, berbagi yo ora. Provokatornya si kaya. Yang rugi siapa? Ya mereka sendiri. Yang susah tetap tambah susah. Sing sugih mak sugih. Lah ngono bos. Itulah pengalaman kehidupan di dunia sosial. Bahkan berbuat baik pun bukan berarti itu tanpa halangan, tanpa adanya kendala dan kerumitan. Tidak selalu yang baik itu akan berjalan dengan baik. Tapi ini adalah ujian, ini adalah perjuangan. Kita garis lurus tetap nawaitu lillahi ta'ala. Adapun ini konten dan lain sebagainya, saya bertujuan untuk cari manfaat dan cari gunanya. Selebihnya opini orang, monggo terserah kalian saja. Mungkin dari saya seperti itu ya teman-teman. Ini untuk selebihnya saya sudah memberikan tugas kepada tim. Salah satunya adalah seluruh para pekerja saya yang berjumlah sekian puluh orang itu hidup di berbagai titik. Ya, kalau yang luar kota tidak ya, yang keluar kota itu tidak. Kita tidak titip buat tetangganya. Karena Pak itu merepotkan. Karena jauh. Jadi pegawai yang ada di sekitar saya itu berjumlah 12 orang. Nah 12 orang ini rata-rata punya tetangga yang nggak mampu. Nah ini saya titipkan. Tapi standar ring 4 rumah di sekelilingnya, mau kaya mau miskin kasih. Saya tidak mau terjadi masalah di pegawai saya. Karyawan-karyawan saya jangan sampai ada masalah. Jadi 4 rumah ring dalam jangkauan berapa meter pun itu wajib dibagi. Orang peduli sugih, orang peduli melarat. Oke, itu untuk menjaga stabilitas. Kemudian di titik-titik lingkungan RT-nya ada nggak warga yang benar-benar nggak mampu? Ini didata, dicatat, wajib dikasih. Jadi 4 rumah adalah space, mau kaya mau miskin kasih. Lah kita bawain mereka berapa? 20, kadang ada yang 15, tergantung nilai berapa sih penerimanya gitu. Dari 12 ini akan bawa minim banget 10.
kayak gitu guys. Minim banget itu 10 untuk lingkungannya yang tidak mampu. Tapi 4 ring ini adalah paten untuk menjaga stabilitas sosial. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah untuk paketan hari ini berjumlah 200 sekian, 225 kalau nggak salah. Itu nanti akan kita sampaikan. Intinya itu daging sampai di mereka besok hari lebaran itu udah mateng. Gitu aja. Dari saya sekian dulu. Ini saya mau sholat asar dulu ya guys. Dan untuk kameranya mungkin sampai di sini aja. Terima kasih. Salam sukses buat kalian semua. Matur suwun. Bye.